Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan presentasikan tentang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B dan Permanent Establishment yang sudah dibuat oleh kelompok 10. Saya Priscilla Tania Putri bersama rekan saya ada Anastasia dan Tintin Talia akan mempresentasikan. Baik, saya Tintin Talia akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan P3B. Apa itu P3B? P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau Tax Treaty adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan mengatur hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh warga negara atau badan dari salah satu negara yang beraktivitas di negara lain, sehingga menghindari pengenaan pajak dua kali atau disebut double taxation. Tujuannya itu P3B yang pertama menghindari pajak berganda, mencegah penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua negara sekaligus. Yang kedua itu mencegah penghindaran pajak, menutup celah bagi wajib pajak yang ingin menghindari kewajiban di kedua negara. Yang ketiga itu meningkatkan investasi, memberikan kepastian hukum sehingga mendorong arus investasi antar negara. Selanjutnya itu landasan hukum Indonesia, UU PPH pasal 32A, pemerintah berwenang membuat P3B dengan negara lain untuk mencegah pengenaan pajak berganda. Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 03 PJ 100 101 1996 WPLN wajib menyerahkan surat keterangan domisili atau SKD atau form digiti untuk mendapatkan manfaat P3B. Selanjutnya, siapa sih yang berhak atas manfaat P3B itu? Di sini tuh ada tiga syarat utama, pasal 1, 2, dan 4 P3B. Yang pertama itu orang atau badan SPDN. Wajib pajak itu harus merupakan subjek pajak dalam negeri atau disebutnya SPDN dari salah satu atau kedua negara yang mengadakan P3B. Hal ini itu diatur dalam artikel 1 dan artikel 4 P3B. Contohnya itu perusahaan Singapura yang beroperasi di Indonesia berhak atas manfaat P3B RI Singapura karena merupakan SPDN Singapura. Yang kedua itu tidak ada pembatasan manfaat. P3B tertentu memiliki klausal limitation of benefit atau LOB. Misalnya P3B RI Amerika Serikat, WP yang dikenakan LOB tidak berhak atas manfaat P3B meskipun merupakan SPDN. Contohnya itu holding company fiktif yang sengaja dibuat di AS semata-mata untuk menikmati P3B RIAS tidak berhak. Yang ketiga itu ada pajak yang dicakup. Manfaat P3B hanya berlaku atas jenis pajak yang disebutkan dalam artikel 2 atau tax covered. Umumnya mencakup pajak atas penghasilan atau disebut income tax. Contohnya itu P3B RI Qatar mencakup income tax yang dikenakan atas nama pemerintah Indonesia maupun Qatar. Selanjutnya konsep BUT atau Permanent Establishment atau VE. Definisinya itu artikel 5 EOCD model. The term permanent establishment means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on. Artinya itu PE atau BUT adalah suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian kegiatan usaha suatu perusahaan dijalankan. Mengapa PE itu penting? Konsep dasarnya, laba usaha perusahaan tidak akan dikenakan pajak di negara di mana perusahaan itu tidak menjadi subjek pajak dalam negeri, kecuali perusahaan itu tersebut memiliki hubungan yang erat atau nexus melalui VA atau BUT. Jadi berdasarkan OECD model pasal 7, laba usaha itu hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali perusahaan memiliki VE di negara sumber. Selanjutnya itu ada basic rule PE atau 5 syarat pembentukan. Yang pertama itu ada
place of business test. Harus ada tempat kegiatan usaha yang berwujud atau tangible, tidak dikaitkan secara legal kepemilikannya. Contohnya ada ruang kantor, pabrik, cabang, em, bengkel, pertambangan, atau sumur minyak. Yang kedua itu ada location test. Tempat usaha harus berada di suatu titik geografis tertentu di wilayah negara sumber. Pengecualiannya, lalu lintas internasional atau penerbangan kapal, kantor penjualan tiket atau adalah PE. Selanjutnya yang ketiga itu ada right of use test. Tidak perlu dimiliki, cukup punya hak untuk memanfaatkan, bisa melalui pembelian atau sewa. Contohnya itu ruang kantor yang disewa oleh pemerintah asing sudah memenuhi syarat ini. Yang keempat itu ada permanent test. Tidak bersifat sementara atau not temporary, berlangsung tidak terbatas atau indefinitely. Duration test umumnya itu lebih dari 6 bulan atau 183 hari. Gangguan cuaca atau liburan tetap dihitung. Yang kelima itu ada carry on business test. Tempat usaha tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau bisnis. Menurut OECD, termasuk jasa profesional kegiatan usaha berkarakter serupa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengecualian PI, negative list, pasal 5 OECD. Kegiatan-kegiatan berikut tidak membentuk PI meskipun ada tempat usaha tetap. Pengecualian pertama, fasilitas yang semata-mata untuk menyimpan atau memamerkan barang dagangan. Yang pengecualian kedua, pengurusan barang dagangan untuk disimpan bukan dijual langsung. Pengecualian ketiga, pengurusan barang dagangan untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan lain. Yang keempat, pembelian barang dagangan atau pengumpulan informasi. Next. Yang kelima, kegiatan bersifat penunjang atau persiapan, preparatory atau auxiliary. Pengecualian keenam, gabungan kegiatan di atas selama bersifat penunjang atau persiapan. Next. Selanjutnya ada construction PI konstruksi, syarat construction PI yang termasuk konstruksi. Yang pertama, konstruksi bangunan, jalan, jembatan, dan pengairan. Yang kedua, renovasi gedung, jalan, juga jembatan. Yang ketiga, pemasangan pipa, kegiatan penggalian atau penggerukan. Yang keempat, kegiatan instalasi dan pemasangan peralatan atau mesin baru. Syarat utama UN model adalah berlangsung lebih dari 6 bulan, sedangkan OECD model berlangsung lebih dari 12 bulan. Kapan mulai dihitungnya? Sejak kontraktor memulai pekerjaan termasuk tahap persiapan, mendirikan kantor, perencanaan. Kapan berakhirnya? Saat proyek benar-benar selesai atau ditinggalkan secara permanen. Di sini pun ada gangguan yang tidak menghentikan hitungan. Yang pertama cuaca buruk, yang kedua kekurangan bahan baku, ketiga permasalahan tenaga kerja, yang keempat hari libur atau liburan, yang kelima penyakit atau gangguan teknis. Subkontraktor, jika kontraktor utama menyerahkan ke subkontraktor, time test dihitung dari kontraktor utama. Jika proyek berbeda, tidak berhubungan, adalah time test dihitung masing-masing subkontraktor secara terpisah. Next. Next, oke. Selanjutnya servis PI atau pemberian jasa, servis PI dan agensi PI. Servis PI pemberian jasa dasar pasal 5 ayat 3 sub B UN model syarat yang pertama perusahaan asing memberikan jasa di negara sumber melalui karyawan atau tenaga ahlinya dalam kurun waktu lebih dari time test umumnya 133 hari atau 6 bulan dalam 12 bulan. Terminologi penting, same or connected project. Jika proyeknya berbeda, tidak saling berhubungan, jumlah hari tidak dapat digabung. Aggregating bisa dalam satu periode 2 Januari sampai 3 Februari atau beberapa periode terpisah dalam 12 bulan. Keduanya tetap dihitung kumulatif. Ini yang kedua ada agensi PI agen.
PI tidak harus berupa tempat fisik, dapat juga melalui agen, dependent agen, agen tidak bebas. Prinsipal punya hak kontrol dan instruksi. Prinsipal menanggung biaya kegiatan agen. Agen hanya bekerja untuk satu prinsipal. Independent agen, agen bebas, bertindak atas nama sendiri, menjalankan usaha reguler sebagai agen, tidak membentuk PI bagi prinsipal. Pengujian agen, yang pertama ada auditory test, otoritas internal, eksternal, implied, ostensible. Yang kedua, kontras test, siapa yang membuat dan bertanggung jawab atas kontrak. Yang ketiga, business activity test, apakah kegiatan agen adalah kegiatan prinsipal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang model-model P3, yaitu ada dua di sini, ada OECD model dan ada juga UN model. Di mana perbedaan keduanya itu cukup penting karena memengaruhi seberapa besar hak pajak negara sumber. Dalam halnya ini di sini adalah negara Indonesia. Nah, OECD model ini lebih berorientasi pada negara maju. Sedangkan eh, jadi OECD model ini membatasi hak pajak negara sumbernya, artinya negara asal wajib pajak atau negara domisili lebih dominan. Contohnya itu dalam OECD model, negara sumber hanya bisa memajaki satu laba yang benar-benar berasal dari kegiatan BUT. Itu pun dengan prinsip atribusi yang ketat. Sedangkan UN model itu lebih menguntungkan negara yang berkembang seperti Indonesia. UN model itu memberi hak pajak yang lebih luas kepada negara sumber. Misalnya, penjualan barang sejenis oleh kantor pusat yang dilakukan melalui BUT. Selain itu, ada time test-nya untuk proyek konstruksi juga berbeda. Di OECD model memakai 12 bulan, sementara di UN itu hanya 6 bulan. Lalu dalam pembiayaan, menurut OECD, royalti, bunga, dan jasa dari PI ke kantor pusat itu bisa dibebankan sebagai biaya. Tetapi dalam UN model, hal itu tidak diperbolehkan. Ada juga aturan tentang kantor pembelian di pasal 7 ayat yang kelima. Menurut OECD, pembelian oleh PI tidak menimbulkan penghasilan, sedangkan menurut UN, itu tuh dianggap berkontribusi sebagai laba. Jadi di Indonesia sendiri, kita itu mengikuti kedua model ini tergantung mitra P3B-nya. Misalnya, P3B RI Singapura itu mengikuti OECD, sementara P3B RI Malaysia itu mengikuti UN. Next. Selanjutnya adalah penentuan laba PI yang pasal 7. Di sini ada yang pertama itu adalah prinsip atribusi laba, yang artinya negara sumber itu hanya berhak memajaki penghasilan yang pajaknya benar-benar terkait dengan kegiatan BUT. Dalam OECD model, ini tuh diterapkan secara sempit. Namun kalau dalam UN model, ini tuh diterapkan lebih luas, termasuk misalnya penjualan barang atau jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan kegiatan BUT. Lalu yang kedua itu ada biaya yang dapat dikurangkan. Menurut OECD model, biaya-biaya yang terjadi di kantor pusat untuk keperluan BUT, termasuk kayak biaya administrasi umum, itu tuh boleh dibebankan sebagai biaya PI. Tetapi menurut UN model, pembayaran royalti, bunga, dan jasa dari PI ke kantor pusat itu tidak boleh dijadikan biaya. Nah, hal ini tuh penting karena bisa memengaruhi besar kecilnya laba kena pajak BUT yang ada di Indonesia. Mulai di next. Selanjutnya itu adalah transaksi terpisah, di mana artinya transaksi antara kantor pusat dan PI itu harus diperlakukan seperti dua perusahaan yang independen. Jadi, harga transaksinya itu harus wajar sesuai dengan pasar. Yang keempat itu ada metode penghitungan laba PI dibagi oleh dua, yaitu metode langsung di mana di nyata PI. Ini lebih disuka di mana halnya metode ini tuh mengalokasi. Lalu yang kelima itu ada konsistensi dan subordinasi.
Konsistensi artinya cara menghitung laba PI tidak boleh berubah setiap tahun tanpa alasan yang kuat. Eh, Lalu ada subordinasi yang dimaksudkan di sini adalah jika ada pasal lain yang lebih spesifik, seperti tentang dividen di pasal 10, tentang bunga di pasal 11, atau tentang royalti di pasal 12, maka di pasal 7 ini tidak dipakai. Jadi prioritasnya itu adalah pasal-pasal yang khusus tersebut. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang pertama, yaitu tentang construction PI. Di mana di sini ada PT Konstruksi Korea atau PT KK, perusahaan dari Korea Selatan. Nah, mereka ini memenangkan proyek pembangunan jembatan di Jawa Barat senilai 500 miliar. Nah, mereka masuk ke Indonesianya itu tanggal 1 Maret 2023 untuk mendirikan kantor perencanaan. Tapi pekerjaan konstruksinya aktif dimulai dari 1 April 2023 dan selesai di 31 Desember 2023. Pertanyaannya, apakah PT KK itu membentuk BUT di Indonesia? Berdasarkan P3B RI Korea Selatan dengan yang time test-nya itu 6 bulan atau 183 hari. Lalu mari kita coba bersama-sama. Dari 1 Maret sampai 31 Desember itu ada sekitar 10 bulan atau kurang lebih 305 hari. Nah, P3B RI Korea Selatan itu menggunakan time test 6 bulan atau 183 hari. Jadi karena 305 hari itu lebih dari 183, maka syarat ini terpenuhi. Jadi kesimpulannya adalah PT KK membentuk BUT di Indonesia. Artinya Indonesia itu berhak mengenakan PPh atas laba usaha dari proyek konstruksi tersebut. Jadi hal ini tuh penting banget bagi perusahaan konstruksi asing karena durasi proyek itu sangat menentukan apakah mereka punya kewajiban membayar pajak atau tidak di sini. Kalau di next. Selanjutnya adalah contoh kasus yang kedua, yaitu tentang treaty shopping atau penyalahgunaan P3B. Di sini tuh contohnya adalah si Tuan Hosain. Ya, Tuan Hosain ini itu warga negara Bahrain. Dia itu yang ingin menanamkan modal di Indonesia lewat pinjaman ke PT XYZ. Tapi sayangnya itu Indonesia dan Bahrain itu tidak punya P3B. Akibatnya bunga yang dibayar ke PT XYZ bunga yang dibayar PT XYZ ke Tuan Hussein itu akan dipotong sebesar 20% menurut PPh pasal 26. Nah, karena Tuan Hussein tahu bahwa Indonesia itu punya P3B dengan Belanda yang tarifnya lebih kecil yaitu 10%, jadi dia tuh mendirikan perusahaan di Belanda, tetapi perusahaannya itu hanya shell company alias tidak punya kegiatan bisnis yang nyata. Nah, lalu dia meminjamkan uang melalui perusahaan Belanda itu ke PT XYZ. Nah, hal ini adalah praktik praktik treaty shopping, yaitu memanfaatkan P3B yang lebih menguntungkan melalui perusahaan perantara tanpa substansi bisnis. Masalahnya, hal ini itu adalah eh, dilarang. P3B modern itu sudah punya pasal anti penghindaran. Misalnya, ada limitation of benefits atau principal purpose test. Nah, di Indonesia itu Fiskus bisa menyangkal manfaat P3B Belanda ini. Akibatnya, tarif yang berlaku itu kembali ke tarif UU PPh pasal 26 yaitu 20%. Jadi hal ini tuh penting banget. Jadi jangan coba-coba buat bikin shell company untuk menghindari pajak karena sudah ada peraturannya. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada contoh kasus yang ketiga tentang penentuan laba PI atau BUT tadi. Nah, di sini tuh ada ABC Corporation yang dimiliki oleh Amerika Serikat, memiliki BUT di Indonesia. Nah, di dalam tahun 2023 itu penjualan BUT di Indonesia itu mencapai 10 miliar. Nah, tapi memiliki biaya BUT sendiri itu 6 miliar. Kantor pusat di AS juga membebankan biaya manajemen ke BUT sebesar 1 miliar dan juga membebankan royalti ke BUT sebesar 500 juta. Pertanyaannya, berapa penghasilan kena pajak BUT di Indonesia berdasarkan P3B RI Amerika? Nah, berdasarkan berdasarkan P3B RI Amerika Serikat, biaya manajemen itu boleh dikurangkan
dikurangkan karena OECD model itu mengizinkan biaya kantor pusat untuk keperluan PI. Namun untuk bagian royalti dari kantor pusat ke BUT itu tidak boleh dikurangkan karena P3B RIAS itu tidak mengakui transaksi internal yang seperti itu. Jadi perhitungannya adalah PKP itu sama dengan 10M dikurangin 6M dikurangin 1M itu hasilnya 3 miliar. Nah, hasil 3 miliar itu tidak dikurangkan oleh royalti ya. Jadi PPh BUT terutangnya itu adalah 20% dikali 3 miliar yang hasilnya adalah 600 juta. Oleh karena itu, sisa labanya itu ada 2,4 miliar yang ditransfer ke kantor pusat. Ini adalah contoh nyata bagaimana aturan atribusi laba dan deductible expense bekerja dalam P3B. Baik, selanjutnya demikian presentasi yang kami dapat sampaikan tentang P3B dan PI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.